Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang berkati Tuhan. Salam jumpa kembali bersama dengan saya lewat video khotbah pada hari ini. Kita bersyukur kalau kita masih bisa bertemu kembali. Tentu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Tentu semua karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau sama-sama lebih dulu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan nolong kita, memberkati kita melalui firman yang kita dengar. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur buat hari ini telah diberi kesempatan kembali untuk mendengar firman Tuhan. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk diisi ditaburi kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh mengerti, memahami firman-Mu, dan juga kami boleh melakukan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang khusus di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, senang sekali bisa jumpa kembali dengan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dimanapun Bapak Ibu saudara-saudari berada, Tuhan Yesus nantiasa menolong, menyertai, memberkati. Apapun yang Bapak Ibu saudara-saudari kerjakan, semuanya boleh berhasil. Dan juga saya senantiasa berdoa buat Bapak Ibu sekalian, dimanapun Bapak Ibu saudara-saudari berada, Tuhan Yesus nantiasa memberikan kepada kita semua tubuh yang kuat dan sehat, dan juga kita boleh senantiasa berada di dalam perlindungan, penyertaan, pemeliharaan tangan kasih-Nya yang kuat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama dengan saya melihat dari Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Keluaran pasal ke-17. Kitab Keluaran pasal 17 ayat 2 dan ayat yang ke-7. Saya akan baca buat kita semua dari kitab Keluaran pasal 17 ayat 2 dan 7. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Lalu di ayat yang ke-7, dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini kisah perjalanan dari bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Mereka dari tanah perbudakan Mesir telah dipimpin Tuhan keluar, ya, sampai di padang gurun Sin. Mereka dari satu perkemahan kepada perkemahan berikutnya, dan tibalah mereka di Rafidim, satu tempat namanya Rafidim, dan di situ mereka merasa kehausan dan tidak menemukan air sedikit pun di sana. Lalu mereka marah, mereka komplain, mereka marah sama Musa dan berkata bahwa, Musa, apakah engkau ingin membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan cara mati kehausan di padang gurun yang panas, terik dan gersang ini? Bapak Ibu diberkati Tuhan, ini perjalanan daripada bangsa Israel menuju ke tanah Kanan. Ini mereka sebelum tiba di Gunung Sinai, mereka ada di tempat yang namanya Rafidim ini. Mereka mengeluh, mereka bersungut-sungut, mereka komplain, marah kepada Musa. Dan itu pun dianggap sebagai satu hal yang bertengkar dengan Tuhan. Oleh sebab itu, tempat itu dinamakan Masa dan Meriba. Ini satu tempat dinamakan Masa dan Meriba karena mereka, Masa yang artinya itu mencobai Tuhan, dan Meriba artinya bertengkar dengan Tuhan. Bapak Ibu diberkati Tuhan, ya, disitulah bangsa Israel pada waktu itu mencobai Tuhan Allahnya. Mereka tidak percaya. Mereka bertanya, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Bapak Ibu diberkati Tuhan, mereka hilang percaya, mereka hilang harap, dan ini dianggap sebagai satu hal yang mencobai Tuhan. Oleh sebab itu tempat itu namanya Masa. Dan juga mereka komplain, mereka marah bersungut-sungut, ya, kepada Musa yang adalah wakil Tuhan. Itu juga sama dengan bertengkar dengan Tuhan. Oleh sebab itu Meriba diartikan sebagai bertengkar dengan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ternyata ketika orang Israel bertanya hal seperti itu, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Tuhan menjawab, dan Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan menyatakan kasih dan kuasa-Nya. Tuhan menyatakan pertolongan-Nya kepada mereka. Kita lihat di ayat yang ke-5 dan 6, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Ayat 6, perhatikan dengan baik. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Bapak Ibu diberkati Tuhan, ternyata Tuhan hadir. Ternyata Tuhan hadir dan menyatakan kuasa dan kasih-Nya bagi mereka, orang Israel, dan juga menyatakan pertolongannya di mana saat itu mereka membutuhkan air karena kehausan yang begitu rupa. Telah berjalan sekian jauh dan juga di bawah terik matahari di padang gurun yang panas dan gersang, mereka kehausan, dan Tuhan memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka, yaitu air mengalir dengan deras dari gunung batu Horeb, di Horeb, dan air itu dapat diminum oleh mereka
anak-anak mereka dan ternak mereka. Bapak Ibu diberkati Tuhan, ternyata Tuhan ada. Ya, ternyata Tuhan ada bagi mereka. Jadi pertanyaan yang mereka tanyakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Itu dinilai sebagai suatu hal mencobai Tuhan. Itu dinilai sebagai suatu hal kurang percaya penyertaan Tuhan atas bangsa Israel pada waktu itu. Dan Tuhan menyatakan kehadirannya. Tuhan menyatakan kuasa dan kasih-Nya. Tuhan menyatakan pertolongannya bagi mereka. Apa yang mereka butuhkan yaitu air. Tuhan beri bagi mereka. Dengan mengalirnya air deras dari gunung batu yang ada di Horeb. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Mungkin hari-hari ini juga hal ini dipertanyakan oleh kita semua. Adakah Tuhan di masa pandemi ini? Adakah Tuhan di tengah-tengah kita pada hari ini? Bapak Ibu diberkati Tuhan. Ini juga menjadi tema khotbah saya pada hari ini adalah adakah Tuhan? Ya, adakah Tuhan? Bapak Ibu mungkin saudara bertanya seperti ini. Ya, adakah Tuhan di masa pandemi ini? Bapak Ibu diberkati Tuhan. Kita seringkali bertanya seperti itu. Bangsa Israel pada waktu bertanya seperti itu, harusnya mereka malu. Harusnya mereka takut. Karena Tuhan akhirnya menyatakan kehadirannya. Karena Tuhan akhirnya menyatakan kuasa dan kasih-Nya. Dan juga pada akhirnya Tuhan menyatakan pertolongan. Apa yang mereka butuhkan, mereka perlukan. Tuhan beri dan Tuhan jawab. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Hari ini kita diminta untuk percaya dengan sungguh kepada Tuhan. Walaupun di tengah pandemi COVID-19 yang belum sudah atau belum selesai, yang masih terus berkepanjangan dan tidak tahu sampai kapan. Mungkin ini juga ditanyakan oleh kita. Di mana Tuhan? Adakah Tuhan? Adakah Tuhan? Ya, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Adakah Tuhan di masa pandemi yang sulit ini? Saya mau jawab, Tuhan ada bagi kita. Ya, Bapak Ibu diberkati Tuhan. Tuhan ada buat kita semua. Sebagaimana bangsa Israel kita pertanyakan hal ini. Ketika bangsa Israel bertanya tentang hal ini, Tuhan menyatakan kehadirannya. Tuhan menyatakan pertolongannya. Nah, kalau pada hari ini engkau dan saya bertanya seperti itu, adakah Tuhan? Adakah Tuhan? Saya mau jawab, ada Tuhan bagi kita semua. Tuhan ada bagi kita semua. Kita mau melihat kepada firman-Nya, kita mau pegang janjinya, kita mau tetap percaya kepada firman Tuhan, kita mau tetap percaya kepada Tuhan yang berjanji bahwa Dia tidak akan mengingkari janjinya. Nah, ada 3 hal yang saya akan sampaikan bahwa Tuhan itu ada bagi kita. Tuhan itu ada bagi kita. Jikalau ada di antara saudara saya bertanya, adakah Tuhan? Ya, adakah Tuhan? Saya mau jawab lewat firman Tuhan pada hari ini bahwa Tuhan ada buat kita semua. Nah, ini di dalam Yohanes pasal 14. Dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-16, 17 dan 18a saya akan baca buat kita semua. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Jadi Tuhan ada bagi kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Dia tidak meninggalkan kita seperti yatim piatu. Dia tidak meninggalkan kita sendirian. Dia ada melalui Roh Kudus-Nya. Dia hadir menyertai kita sampai selama-lamanya. Dari ayat ini kita percaya, kita lihat bahwa ada janji Tuhan menyertai kita. Janji Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia akan hadir dalam setiap kebutuhan kita, dalam setiap pergumulan kita. Dan yang kedua, kita akan lihat lagi di dalam Matius pasal 18. Injil Matius pasal 18. Saya akan baca buat kita semua dari Injil Matius pasalnya yang ke-18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Ya, kepada murid-muridnya pada waktu itu, kepada orang-orang yang hadir menerima pengajarannya pada waktu itu, bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul, di situ aku hadir di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu diberkati Tuhan, mari kita mau lebih percaya kepada firman Tuhan, janji Tuhan, bahwa Tuhan hadir pada saat 2-3 orang berkumpul dalam namanya. Engkau dan saya mungkin lebih daripada 2 orang di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah bangsamu, bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan orang percaya. Bapak Ibu diberkati Tuhan, mari percaya, tetap pegang janji Tuhan, bahwa Tuhan ada bagi kita semua. Jika ada pertanyaan, adakah Tuhan? Saya mau jawab, ada. Karena ada ayat ini yang tadi katakan 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir bagi kita dan ada di tengah-tengah kita. Yang ketiga, Bapak Ibu diberkati Tuhan, dalam Matius pasal ke-28 ayatnya yang ke-20 bagian B.
Di sana dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai kita, akan ada bersama-sama dengan kita, akan menyatakan kehadirannya bersama dengan kita sampai akhir zaman, sampai kesudahan alam ini. Bapak Ibu berkati Tuhan, mari di saat pandemi yang sulit ini, kita mau tetap percaya dan pegang janji Tuhan bahwa Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah yang bersama dengan kita dalam setiap pergumulan kita. Bapak Ibu berkati Tuhan, hari ini akan menjadi persoalan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Mari percayalah bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan ada di tengah-tengah kita, dan Dia siap menolong dan memberkati kita. Kalau ada pertanyaan seperti orang Israel, adakah Tuhan? Adakah Tuhan di antara kita, di tengah-tengah kita? Saya mau jawab lewat firman Tuhan yang tadi saya sudah sampaikan, 3 ayat tadi, bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita, bahwa Tuhan akan menyatakan penyertaannya dan pertolongannya bagi kita semua. Bapak Ibu berkati Tuhan, mari supaya kita jangan terjebak dengan situasi dan keadaan yang sulit hari-hari ini, sehingga akhirnya kita mencobai Tuhan dan kita bertengkar dengan Tuhan. Ya, pada waktu kita bertanya, adakah Tuhan di antara kita? Adakah Tuhan? Adakah Tuhan saat masa pandemi ini? Mari, jangan sampai engkau dan saya mencobai Tuhan Allahmu, dan jangan sampai engkau dan saya bertengkar dengan Tuhan Allahmu, yaitu dengan bersungut-sungut, komplain, marah kepada Tuhan, menuntut kepada Tuhan, dan akhirnya kita menjadi orang yang tidak dikenal oleh Tuhan pada saat kita mencobai Tuhan, pada saat kita bertengkar, memberontak kepada Tuhan, tidak taat, dan akhirnya Tuhan tidak berkenan kepada kita. Jangan sampai. Saya mau sampaikan lewat firman Tuhan pada hari ini, Tuhan ada bagi kita. Ya, Tuhan ada bagi kita. Lewat 3 hal tadi saya sudah sampaikan, Tuhan ada dan hadir menyertai kita setiap saat, setiap waktu, sampai akhir zaman, sampai kesudahan alam ini. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus pasti mampu tolong dan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman yang kami dengar pada hari ini, yang boleh mengingatkan kami bahwa Tuhan sesungguhnya ada bagi kami semua. Lewat janji Tuhan, dalam firman Tuhan, kami memegang janji Tuhan, kami tetap percaya kepada firman Tuhan, bahwa Engkau Allah yang menyertai kami, dan tidak meninggalkan kami secara yatim piatu, dan Engkau akan menyatakan pertolongannya bagi kami. Dan jangan sampai kami berkata bahwa adakah Tuhan, sehingga kami mencobai Tuhan. Ampuni kami jika ada yang bertanya seperti ini dalam kehidupan kami. Kami mau kembali kepada Tuhan, dan mau percaya kepada Tuhan, mau setia dan pegang janji Tuhan. Berkati dan tolong kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Amin.